seperti apa, kapan mulai terjun di dunia politiknya. Tapi sebelum itu kita cerita dulu nih, masa kecil seorang Ibu Anita Yasmin. Mungkin bisa diceritakan ke pemirsa di rumah. Masa yang tentunya tidak dapat saya gantikan juga, karena saya bisa hari ini mungkin menjadi pribadi yang hari ini itu tidak lepas daripada kebahagiaan masa kecil dari keluarga yang harmonis dan segala sesuatunya tercukupi sehingga bisa tumbuh menjadi seperti hari ini. Anita Yasmin merupakan perempuan pertama termuda yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Batanghari, Jambi. Anita Yasmin lahir di Jambi 26 Juli 1995. Sebelum terjun ke dunia politik, istri mantan Ketua DPD PAN Batanghari, M. Hafiz Fatah itu cukup aktif di dunia jurnalistik, yaitu sebagai penyiar atau presenter berita pada salah satu stasiun televisi lokal di Jambi. Politikus Partai Amanat Nasional, Anita Yasmin tercatat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termuda di Provinsi Jambi, bahkan se-Indonesia, yang resmi dilantik sebagai Ketua Definitif DPRD Kabupaten Batanghari periode 2019 hingga 2024. Perempuan tangguh ini untuk pertama kalinya akan memimpin wakil rakyat di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi yang termuda se-Indonesia. Anita berhasil meraih sebanyak 2.734 suara pada pemilihan legislatif Dapil Batanghari beberapa tahun yang lalu. Bagaimana kisah dari seorang Anita Yasmin yang bisa seperti sekarang ini? Ini adalah kisah dari Anita Yasmin dari kecil hingga sekarang. Inilah kisah selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa setia Cek TV. Senang sekali tentunya kita berjumpa lagi dalam program kisah. Dan tentunya pemirsa, di saat ini kami sedang berada di dalam kediaman rumah dinas salah satu wanita tangguh nih, perempuan tangguh, pemimpin DPRD Kabupaten Batanghari. Langsung saja kita sapa, ada Ibu Anita Yasmin. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bersedia nih mengundang Cek TV ke kediaman dinas ya, Bu. Oke, Bu, ini kita ngobrol-ngobrol santai dan juga kami ucapkan terima kasih nih, diapresiasi Bu Anita Yasmin dengan kesibukannya yang sangat luar biasa. Waktunya cukup padat nih, Bu ya, tapi masih bisa menyempatkan untuk berbincang-bincang bersama kami nih, Bu. Mungkin kita pengen tahu juga pemirsa di rumah juga mungkin penasaran nih dengan sosok perempuan pemimpin di DPRD Kabupaten Batanghari, dan tentunya juga diketahui Bu Anita Yasmin ini adalah salah satu ketua DPRD termuda dan perempuan di Indonesia. Ya, nah, ini kita pengen tahu juga kisah menarik seorang Ibu Anita Yasmin seperti apa, kapan mulai terjun di dunia politiknya. Tapi sebelum itu kita cerita dulu nih masa kecil seorang Ibu Anita Yasmin. Mungkin bisa diceritakan ke pemirsa di rumah. Ya, bicara Mas Hardi ya, Ardi. Bisa bicara masa kecil sih pada prinsipnya sama seperti layaknya anak kecil lainnya mungkin ya, menghabiskan waktu di taman kanak-kanak, kemudian sekolah dasar dan lain sebagainya. Namun memang yang saya tekankan adalah masa kecil seorang saya sendiri ialah satu masa yang tentunya tidak dapat saya gantikan juga, karena saya bisa hari ini mungkin menjadi pribadi yang hari ini itu tidak lepas daripada kebahagiaan masa kecil dari keluarga yang harmonis, kemudian dari orang tua yang tentunya memberikan pendidikan baik secara moral dan segala sesuatunya tercukupi sehingga bisa tumbuh menjadi seperti hari ini. Bisa memotivasi juga ya? Pasti karena memang dari keluarga yang baik tentunya bisa menghasilkan satu pribadi seseorang yang juga mungkin bisa lebih baik dan juga berguna juga bagi
lingkungan di sekitar masyarakat sekitar. Nah, kalau kita bicara tentang latar belakang keluarga, Ibu Anita Yasmin ini lahir dari keluarga yang seperti apa nih? Kalau saya tuh keluarga saya keduanya orang tua saya tuh PNS. Ya, dua-duanya pegawai negeri sipil. Kalau sekarang orang tua saya yang ayah saya sudah pensiun, ibu saya masih seorang pegawai negeri di Pemda Provinsi Jambi. Dan ya seperti layaknya keluarga PNS lainnya, ya maksudnya segala sesuatunya baik tanpa ada lain-lain seperti itu. Kalau kita bicara tentang karir Ibu nih di dunia politik, dan itu bisa terbilang sangat muda sekali Bu ya. Waktu itu pada 2019 kalau tidak salah usia Ibu Anita Yasmin itu 24 tahun. 24 tahun. Ya. Dan itu karir pertama Bu ya, di dunia politik dan langsung ditunjuk, diberi mandat memimpin DPRD Kabupaten Batanghari. Nah ini ketertarikannya ini bisa diceritakan nggak Bu, seperti apa gitu? Iya, berlanjut dari yang tadi saya ceritakan, kedua orang tua saya itu PNS, tapi memang dari paman saya itu juga berkecimpung di politik, dulu sempat menjadi salah satu ketua partai, sekjen Partai Persatuan Pembangunan dulu, dan sempat menjadi anggota DPR Provinsi. Kemudian abang saya juga dulunya sempat menjadi anggota DPRD Kota Jambi. Nah, jadi sebetulnya memang kalau bicara politik, memang dari turun-temurun sudah ada bibitnya seperti itu. Namun memang akhir dari keluarga yang sebetulnya politik betul, gitu ya. Tapi agak yang menjadi satu, saya juga kaget gitu. Akhirnya berkarir di Kabupaten Batanghari, yang notabene sebetulnya memang saya bukan orang Batanghari, tidak besar di Batanghari, tidak mengenyam pendidikan di sini, namun diberikan mandat dan kepercayaan yang besar dan tanggung jawab yang luar biasa tentunya untuk menaungi satu lembaga tertinggi di Kabupaten Batanghari, dalam hal ini DPRD Kabupaten Batanghari. Dan ini juga tidak luput tentunya dari kepercayaan mandat partai, dalam hal ini Partai Amanat Nasional, yang memberikan ruang dan kesempatan kepada saya, ya mungkin untuk dikatakan layak, mungkin semua kader layak, tapi diberikan tanggung jawab dan kepercayaan menjadi satu pimpinan DPRD oleh partai, tentu satu kebanggaan, kemudian satu bentuk apresiasi luar biasa dari Partai Amanat Nasional kepada generasi muda, dalam hal ini anak muda, karena memang maksudnya jarang sekali, tidak banyak partai yang memberikan kesempatan itu kepada anak muda. Anak muda kan dianggap belum memiliki banyak pengalaman. Betul, belum memiliki banyak pengalaman, dan hal ini menjadi satu hal yang perlu saya sendiri banggakan sebagai perahu saya dalam membangun karir politik. Oke, ini tadi Ibu bicara bahwasanya Ibu tidak terlahir di Kabupaten Batanghari, betul. besar di Kabupaten Batanghari. Nah ini kalau kita bertanya nih, kenapa Bu memilih untuk di Batanghari nih? Bukan memilih sih, karena memang mungkin semuanya sudah tahu bahwa suami saya juga aslinya orang Batanghari, dan orang tuanya berpolitik di Kabupaten Batanghari, dan memang tidak dapat ditampik dan dipungkiri bahwa itu memang tidak lepas daripada peran suami saya. Oke, nah ini menarik ya kalau kita berbicara terkait dengan kegiatan sehari-hari dan juga tadi karir politik seorang Ibu Anita Yasmin yang pertama kali membangun karir di dunia politik dan langsung ditunjuk mandatnya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Batanghari nih Bu. Waktu awal pertama kali nih Bu ditunjuk sebagai pemimpin di DPRD Kabupaten Batanghari, itu seperti apa rasanya Ibu? Ada kikuk-kikuknya kah atau? Benar lah, tentu satu tanggung jawab yang besar untuk seorang saya mungkin pribadi atau siapapun orangnya, menjadi satu hal yang baru tentunya bagi kami. Awalnya memang tentu ada perasaan yang
what should I do, aku harus gimana, terus juga harus seperti apa, kan gitu ya. Karena di usia 24 tahun menaungi 34 orang anggota lainnya yang notabene pasti ada yang 2 periode, 3 periode, dan hal ini tentunya di tahun pertama adalah pembuktian diri, yang mana memang kita tunjukkan bahwa memang kita pantas untuk dapat mengisi posisi tersebut gitu. Tidak hanya tidak hanya sekedar menduduki tugas fungsi dan pokok, tugas fungsi dan segala hal yang berkaitan dengan ketua DPRD, tapi juga bagaimana kita memerankan peran idealisme seorang anak muda untuk dapat membangun satu hal yang tepat sasaran, yang tidak terkontaminasi dengan hal-hal lainnya hari ini gitu loh. Nah, itu yang saya buktikan di tahun pertama, dan kemudian akhirnya di tahun kedua dan 3 selanjutnya itu mengalir seperti biasa gitu loh. Dan sampai saat ini Ibu juga tetap masih dipercaya ya, alhamdulillah, sebagai Ketua DPRD Kabupaten Batanghari. Nah, selain memimpin DPRD Batanghari, Anita Yasmin mempunyai hobi di bidang seni. Semenjak zaman Bapak Zulkifli Nurdin, Anita Yasmin sudah aktif dalam bidang seni tari. Selain itu juga, Anita Yasmin menjadi penyiar berita dan redaktur berita di salah satu stasiun TV lokal. Penyiar berita dan redaktur berita menjadi bekal Anita Yasmin di dunia politik. Sosok Anita Yasmin yang bertemu dengan sang suami, M. Hafiz Fatah, menjadi fase kehidupan yang sangat cepat. 2021, Anita Yasmin bertemu sang suami di salah satu organisasi di kampus, lebih tepatnya pada saat kegiatan di kantor Bapeda Provinsi Jambi. Semoga juga terus menjadi orang tua yang hebat untuk Iris, menjadi suami yang kuat untuk Anita, dan menjadi sosok yang mengayomi teman-teman di sekitarnya. Buat teman-teman semua di sini juga terima kasih buat waktu, tenaga, upaya, usaha serta keringat kalian semua. Semoga kebersamaan ini juga dapat berlangsung sampai seterus-terusnya ya. Batanghari yang kita cintai ini semakin maju, kemudian semakin sejahtera masyarakatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menarik ya, kita membahas kegiatan sehari-hari seorang Ibu Anita Yasmin, pemimpin ataupun Ketua DPRD Kabupaten Batanghari. Nah, ini kita lanjutkan lagi ya Bu ya. Ini di usia Ibu yang masih sangat muda nih. Kalau boleh tahu nih, sebelumnya terjun di dunia politik itu seperti apa nih Bu kegiatan sebelumnya? Kegiatan sebelumnya saya tuh sebenarnya saya tuh sangat kuat bidang seninya. Bidang seni? Iya benar, baik musik itu musik ya? Maupun seni tari. Seni tari? Iya, jadi dulu tuh saya sempat gabung di tim kesenian Gubernuran Jambi. Itu hampir
ada 7 tahun kali apa 8 tahun sih. Sebagai penari ini Bu? Sebagai penari, iya dari zaman kepemimpinan Bapak almarhum Zulkifli Nurdin, kemudian Bapak Yasan Basri Agus, kemudian selanjutnya Pak Mizola waktu itu. Nah, kemudian saya resign, selesai menjadi tim kesenian gubernuran Provinsi Jambi, kemudian melanjutkan karir di dalam dunia jurnalis. Ya, sempat menjadi pers juga di salah satu stasiun televisi lokal di Provinsi Jambi. Itu kurang lebih 4 tahun. Ya, 4 tahun menjadi penyiar berita, kemudian juga menjadi redaktur berita, dan itu pengalaman yang luar biasa sih saya. Luar biasa, memberikan tidak saya pungkiri, hal itu menjadi bekal saya masuk dan terjun ke dunia politik hari ini. Gitu. Luar biasa ya. Berarti ternyata hobinya di dunia seni itu luar biasa. Luar biasa. Soal sejak kecil saya tuh dari kelas 2 SD itu udah seni, udah ya ikut seni tari, kemudian musik gitu. Cuman nggak bisa nyanyi aja. Nggak bisa nyanyi. Oke, ini kalau dari musik sendiri itu, ini keturunannya dari siapa nih? Nggak ada, sebenarnya memang nggak ada. Memang seni itu malah dari kedua orang tua saya tuh nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, betul. Biasa kan keturunan nih. Iya ya, orang tua biasanya ya nggak ada. Benar-benar nggak ada. Oke, nah ini kalau kita cerita tentang waktu masih menjadi seorang jurnalis, mungkin ada cerita menarik di sana? Menarik sih tentu banyak hal ya, yang jadi satu hal yang cukup menarik, tapi memang dengan jangka waktu 4 tahun mungkin tidak terlalu banyak cerita yang ada di sana. Kemudian juga yang saya renungkan hari ini adalah beberapa kali kan gitu. Jadi teman-teman yang dulunya seperjuangan, kan gitu ya. Maksudnya dari segi kameramen, kemudian redaktur berita dan lain sebagainya, itu sempat main ke Batanghari dalam melaksanakan tugas mereka sebagai seorang yang mengumpulkan berita dan data gitu loh. Nah, dan tadinya kita yang di posisi itu, tapi hari ini kita yang menjadi sumber berita gitu loh. Nah, jadi itu sih yang menjadi satu hal yang cukup cukup baru ya bagi saya gitu loh, karena bisa bernostalgia dengan teman-teman, dan saya merasa cukup dekat gitu loh dibandingkan dengan yang teman-teman yang lain kan kadang gitu. Karena saya merasa hari ini tuh saya dengan kamu dan saya dengan kru dari kawan-kawan Jack TV ini adalah satu gitu loh, karena saya pernah ada di posisi kawan-kawan gitu loh. Berarti menarik ya. Ini nggak dilupakan kan? Pasti dong, pasti. Iya. Oke, ini kita beralih lagi ya Bu ya. Kalau kita cerita tentang awal mula nih bertemu dengan seorang suami. Ya Allah. Ya. Mungkin bisa dicerita sedikit nih Bu, seperti apa nih? Saya juga bingung kapan ya pertama kali ketemu tuh. Usia saya tuh sebenarnya fase kehidupan saya tuh cepat sekali. Cepat sekali. Maksudnya memang biasa. Betul. Jadi saya tamat kuliah itu usia 21 tahun. 21 tahun. Ya maksudnya normal lah. Maksudnya cepat selesai lah, nggak yang lama di kampus gitu ya. Jadi 21 selesai langsung dilamar gitu kan. Langsung dilamar, jadi dua-dua langsung punya anak. Dua-dua tuh hamil gitu ya. 23 itu udah punya anak, 24 itu jadi ketua DPRD gitu. Nah, jadi kalau bicara fase itu sangat cepat sekali sampai dengan hari ini. Awal mulanya tentunya tidak bisa saya lupakan, tapi memang banyak hal yang menjadi satu hal yang manis untuk dikenang, sulit untuk dilupakan. gitu. Pertama kali ketemu di pertemuannya itu awalnya karena sama-sama organisasi. Satu organisasi. Jadi beliau tuh dulu ketua organisasi Forum Komunikasi Mahasiswa Jambi.
Nah, saya itu dulu yang cabang Jambinya gitu loh. Jadi ketemunya itu saya ingat di kantor Bapeda Provinsi Jambi. Jadi agak-agak kaku ya. Agak kaku ya. Ketemunya di kantor gitu. Formal sekali. Iya, jadi ketemunya waktu acara, kemudian yang mungkin ya beberapa kali melakukan komunikasi dan tentunya komunikasinya mulai ke jenjang serius dan akhirnya menikah gitu loh. Berarti saling menemukan ada kecocokan nih. Iya, mungkin karena sama-sama organisasi ya. Maksudnya anak organisasi itu kan punya pembahasan, ya bicara yang cukup sama gitu loh. Jadi menjalin hubungannya tuh cukup singkat juga Bu ya? Cukup singkat sih, 1 tahun, langsung 1 tahun persiapan pernikahan. Langsung menikah gitu ya. Ini fasenya begitu cepat peralihannya nih Bu ya. Kalau kita bicara terkait dengan background pendidikan nih Bu. Background pendidikan Dari kecil, dari TK sampai ke perguruan tinggi itu di mana? dulu saya tuh TK-nya di Al-Azhar. Kemudian SD-nya SD Negeri 42. Karena memang kesibukan orang tua, tidak bisa mengantar anaknya waktu itu, jadi ambil sekolah negeri yang dekat rumah. Gitu. Kemudian SMP-nya itu di SMP 7 Kota Jambi, kemudian SMA-nya SMA 1, kemudian saya lulusan Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. FEB FEB. Luar biasa. Manajemen. Ya. Oke. Ini kalau kita bicara lagi nih tentang background pendidikan, berarti di ekonomi nih Bu ya. Betul. Berarti untuk di background pendidikan di ekonomi sendiri nih Bu, apa yang bisa Ibu petik atau Ibu ambil ilmunya yang bisa Ibu terapkan di DPRD? Oh gitu, baik. Terkait dengan fungsi tugas sebagai seorang legislator, sebetulnya kan tidak hanya saya, semua orang, dan bahkan tidak hanya di Jambi, seluruh Indonesia, seluruh legislator itu kan memiliki background pendidikan yang berbeda-beda. Ada yang sarjana pendidikan Islam, ada yang sarjana pendidikan bahkan, kemudian ada yang ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Karena bicara legislator, bicara tentang sebagai seorang legislator tadi, jadi tidak hanya hukum gitu loh. Karena bicara lembaga DPRD ini adalah menyeluruh. Ada permasalahan ekonomi di dalamnya, semua bidang. Ekonomi di dalamnya, politik, hukum, budaya, seni, dan lain sebagainya. Dan hal sosial juga. Dan hal ini menjadi satu hal yang sangat kompleks, sehingga apapun kita di DPRD itu saling mengisi. Kemudian juga ada bantuan juga tentunya dari tenaga ahli yang sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk dapat mengkaji aturan-aturan yang mungkin tentunya agar kita tidak salah dalam menciptakan satu produk hukum, dalam membuat satu aturan, dan ini cukup membantu kita semua tentunya. Tidak hanya harus sebagai seorang DPRD harus hukum misalnya atau harus apa gitu loh, karena pada prinsipnya hal yang kita temukan di lembaga itu adalah satu hal yang sangat kompleks. Iya, gitu. Menyeluruh semua bidang. Oke. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan NU 1945. Dan pada pagi hari ini resmi dilantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan. Ya, silakan. Alhamdulillah.
Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang saya hormati, menurut catatan daftar hadir dari 35 orang anggota DPRD Kabupaten Batanghari yang telah menandatangani Banyak hal bagi Anita Yasmin menjadi seorang ketua DPRD Batanghari. Suka dan duka yang dijalani selama memimpin kursi legislatif menjadi pelajaran hidup yang diambil Anita Yasmin. Dan sosok Anita Yasmin di sini tidak hanya menjadi seorang pemimpin di legislatif, melainkan membagi waktunya menjadi seorang ibu di rumah. Semuanya menjadi prioritas Anita Yasmin, maupun itu menjadi ketua DPRD dan menjadi seorang ibu di rumah. Dan Anita Yasmin menjadikan jabatan ini menjadi investasi di akhir hayatnya kelak. Kalau kita kembali lagi di cerita tentang DPRD Kabupaten Batanghari nih Bu, sebagai ketua DPRD barangkali banyak suka dukanya yang sudah dijalankan selama kurang lebih 3 tahunan ini nih Bu ya. Mungkin bisa diceritakan juga nih ke pemirsa yang ada di rumah seperti apa suka dukanya. Ya, baik, terima kasih Ardi. Kalau bicara suka duka tentu banyak hal. Bicara suka tentunya amanah ini tentu satu amanah yang sangat besar, yang tentunya menjadi ladang pahala tentunya bagi saya secara pribadi, sosok makhluk Tuhan tentunya. Sebagai sosok pimpinan DPRD ini seperti layaknya sebuah pohon tadi saya sampaikan, sebuah pohon yang besar dan rindang menjadi tempat bersandar dan tempat berteduh bagi orang-orang di sekelilingnya, tempat mengadu apapun permasalahannya, baik ekonomi, sosial, bahkan masalah keluarga pun juga menjadi kadang tuh jadi jadi permasalahan kami bersama gitu loh. Jadi kalau bicara sukanya tentu ada rasa tugas yang sangat mulia sekali sebetulnya menjadi sosok pimpinan DPRD ini sendiri. Kalau bicara duka tentunya memang ketika kita mendapatkan satu hal, tentu ada hal lain yang akhirnya dikorbankan kan gitu. Saya seorang ibu, anak saya masih usianya saat ini 4 tahun, jadi masih kecil sekali. Jadi waktu saya mencalonkan diri itu saya habis melahirkan. Kemudian waktu dia baru usianya 2 bulan, udah ditinggal sosialisasi waktu itu. Kemudian menjadi pimpinan DPR, tentu banyak kegiatan-kegiatan kenegaraan dalam hal ini. Banyak hal yang akhirnya menyita waktu, dan ini tapi menjadi satu PR bagi saya bahwa saya tidak boleh memprioritaskan satu atau dua, tapi harus memprioritaskan keduanya, antara keluarga dan jabatan, kemudian tugas fungsi sebagai pimpinan DPRD gitu loh. Menjadi satu PR yang akhirnya bisa, insya Allah mungkin bisa saya selesaikan, sehingga memang ketika saya punya filosofi bahwa ketika kita ingin menjadi seorang wanita karir seperti yang disampaikan Ardi tadi, bahwa kita tidak boleh akhirnya mengorbankan satu hal, tapi malah kita harus bekerja 2 kali lipat lebih keras agar keduanya dapat berjalan seyogianya seperti biasa gitu. Mungkin kalau seandainya kita menjadi seorang ibu rumah tangga, kita bangun jam 5 subuh, kan gitu ya. Nah kemudian kalau kita memilih untuk menjadi keduanya, kita harus bangunnya jam 4 subuh gitu. Lebih awal. Nah artinya tidak boleh tugas ini menjadi satu alasan untuk kita tidak bisa menunaikan tugas dan kewajiban kita di rumah gitu loh. Kayak misalnya ada permintaan baik dari anak atau suami, misalnya dibikinin ini, minta dibikinin mie goreng lah misalnya, standar gitu ya. Alasan walaupun kita sebetulnya memang capek sekali, misalnya habis ada demo atau apa segala macam kan gitu, tapi kita tidak boleh menolak dengan alasan ya udah capek gitu.
cuma nggak boleh gitu. Karena apa? Karena memilih ada di posisi ini harus siap untuk bekerja 2 kali lebih keras dalam hal tidak bisa mengorbankan antara A dan B, karena A dan B itu satu hal yang tidak bisa dikorbankan dan harus saling diprioritaskan satu sama lain gitu. Dua-duanya itu penting, tanggung jawab luar biasa, dunia akhirat dua-duanya. Akhirat. Ini kalau kita bicara tentang ibu nih, bisa membagi-bagi waktu itu seperti apa nih? Ya kayak tadi saya bilang bahwa waktu itu kan 24 jam. 24 jam. Iya. Jadi memang sebisa mungkin kita itu memang memanfaatkannya memang betul-betul secara skala prioritas gitu Mas. Kalau keinginan bisa-bisa mungkin jangan 24 jam ya, 26 jam deh satu hari gitu. Tapi kan nggak mungkin ya. Jadi dari 24 itulah kita bagi sebagaimana mungkin menjadi satu hal yang waktu itu menjadi sebermanfaat mungkin, baik bagi saya secara pribadi, saya sebagai seorang ibu, dan saya sebagai seorang pimpinan DPRD gitu. Nah, ini kita balik lagi nih Bu ya. Kurang lebih udah 3 tahun menjadi pimpinan DPRD Kabupaten Batanghari. Apa saja sih Bu yang sudah dibuat oleh seorang Anita Yasmin, pimpinan DPRD perempuan dan termuda se-Indonesia? Ya, terima kasih Mas Hardi. Tapi sebenarnya memang kalau bicara apa saja yang sudah diperbuat, tentunya adalah menjalankan tugas dan fungsi, baik itu sebagai dalam hal legislasi, penganggaran, dan pengawasan pemerintah daerah. Nah, itu sudah kita jalankan semaksimal mungkin, bahwa Batanghari sendiri itu ada slogan sinergi, artinya sinergi antara baik pemerintah daerah maupun DPRD dalam membangun Kabupaten Batanghari yang dalam hal ini tangguh. Tentunya banyak hal yang akhirnya menjadi membalancekan antara pemerintah, DPRD, dan hal itu menjadi satu hal yang membangun tentunya untuk Kabupaten Batanghari. Dan ini tentunya satu pencapaian. Kemudian juga di DPRD itu sendiri ada kebijakan operasional, jadi operasional pimpinan, dan itu alhamdulillah memang saya prioritaskan tiap bulannya untuk membantu masjid-masjid, surau, musola yang ada di Kabupaten Batanghari. Dan tentunya ini menguatkan tekad saya sendiri, karena saya ingin selama 5 tahun saya menjabat menjadi ketua DPRD, namun pahala tentunya yang saya dapatkan ini tidak putus kan nantinya gitu. Walaupun saya cuman 5 tahun nih, saya tuh nggak mau yang ya udah setelah 5 tahun selesai ya udah gitu. Jadi saya punya prinsip, udah kebijakannya setiap dana BOP pimpinan itu selalu didistribusikan kepada surau-surau, masjid, dan musola yang ada di Kabupaten Batanghari, agar nantinya ketika saya pun tidak ada di sini lagi, dan mungkin kita nggak tahu usia kita sampai kapan, namun itu akan terus mengalir menjadi amal jariah saya, investasi saya di akhirat. Luar biasa ya, menjadi sosok seorang pimpinan tertinggi di DPRD, dan ini memimpin salah satu kabupaten tertua di Provinsi Jambi Bu ya. Nah, ini menarik untuk dibahas. Ini kalau kita bicara sedikit lagi nih Bu ya, sebelum kita jeda, seperti apa nih Bu tantangannya nih memimpin DPRD Kabupaten Batanghari? Kalau bicara tantangan, sebagai apapun kita tentu pasti punya tantangan. Kamu sebagai host juga pasti punya tantangan. Tantangan ini seperti apa? Insecure-nya gitu. Berdampingan. Enggak lah, itu enggak. Ibu cantik. Jadi kalau bicara tantangan, tentu semua profesi itu punya tantangan masing-masing. Namun tinggal bagaimana kita menguasai medan sehingga dapat menyelesaikan dan lebih siap dalam
mengarungi tantangan-tantangan itu sendiri. Karena kalau bicara detail banyak sekali kan. Sekali Bu ya. Iyalah, karena Nggak cukup durasi satu jam. nggak cukup karena memang bicara DPRD dan pemerintah kan Kompleks. kompleks gitu loh. Karena ada yang gontok-gontokan, ada yang harmonis kan gitu ya. Jadi banyak tantangan yang tentunya tidak bisa dijelaskan satu persatu, namun tentunya ini menjadi satu hal yang luar biasa, pengalaman yang mungkin menjadi bekal juga ke depannya ingin melanjutkan jenjang karir selanjutnya. Oke. Nah, Bagaimana menurut Anita Yasmin, seorang sosok pemimpin perempuan? Menurut Anita Yasmin, setiap pemimpin mempunyai seni dan caranya masing-masing. Harmonis, estetika, kedamaian, dan juga pendekatan persuasif menjadi cara Anita Yasmin memimpin. Dan semua itu bertujuan untuk kebaikan organisasi yang sedang kita naungi.
Nih kalau kita bicara tentang sosok pemimpin wanita nih di dunia saat ini gitu ya, Ibu sebagai salah satu pemimpin juga ya, pemimpin wanita. Nah ini apa arti seorang jiwa pemimpin wanita bagi Ibu? Kalau bicara kepemimpinan wanita itu adalah satu hal yang tentunya luar biasa ya sebetulnya. Karena apa? Karena jarang sekali kan? Jarang sekali. Hari ini, padahal sebenarnya seorang pemimpin itu tentunya punya seninya masing-masing dalam memimpin baik itu lembaga, organisasi, kelompok, dan lain sebagainya gitu loh. Wanita itu cenderung menyelesaikan, jadi kalau bicara pemimpin tentu akan menyelesaikan permasalahan, kemudian menaungi kelompoknya untuk mencapai satu tujuan tertentu, kan gitu ya. Kalau bicara wanita, akhirnya adalah bagaimana seninya seorang pemimpin dapat menyelesaikan masalah itu. Bagaimana seninya seorang pemimpin dapat mencapai satu tujuan tertentu, kan gitu. Cara seorang pemimpin wanita dan seorang pemimpin laki-laki dalam menyelesaikan dan mencapai tujuan itu kan berbeda dan memiliki pendekatan yang berbeda dengan goals yang sama gitu loh. Jadi tujuannya itu sama, tujuannya adalah mencapai satu tujuan organisasi. Tapi kalau bicara kalau bicara caranya itu kan berbeda. Dan bagi saya seorang pemimpin perempuan sendiri tentunya mempunyai pendekatan yang tentunya lebih harmonis, kemudian lebih mengedepankan estetika, kemudian lebih mengedepankan kedamaian dan pendekatan yang persuasif. Namun memang tujuannya tetap adalah tujuan organisasi itu sendiri gitu loh. Bagaimana kita menghadapi mungkin masa demo dengan dengan lebih sejuk, dengan lebih damai tanpa ada anarkis dan kekerasan. Dan itu menjadi satu keunggulan bagi saya ya. Satu keunggulan pemimpin wanita. Karena lebih sejuk dalam menyelesaikan permasalahan. Mungkin itu. Bu Anita, Ibu ini kan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Batanghari nih Bu ya. Sebagai Ketua perempuan dan juga ini yang termuda nih Bu. Sempat disepelekan nggak sih di awal-awal? Apalagi Ibu sebagai sosok perempuan nih Bu ya. Perempuan, muda, dan diberikan mandat kepercayaan besar sekali. Ya betul. Nah itu sempat disepelekan nggak di awal-awal? Kalau disepelekan mungkin kalau di depan saya sih nggak pernah ya. Cuma karena kan kita nggak tahu ya penilaian orang terhadap diri kita tuh seperti apa. Namun memang rasa insecure seperti yang kamu bilang tadi pasti ada lah gitu loh. Namun memang karena saya juga besar dalam keadaan tumbuh dalam kehidupan organisasi. Saya juga dibekali, saya dulu waktu kuliah itu sempat gabung ke Himpunan Mahasiswa Islam. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan, bagaimana kita berdiskusi, bernegosiasi, dan itu sudah dibekali sejak kuliah gitu loh. Dan itu sih yang menjadi satu hal yang membuat saya lebih percaya diri dalam mungkin memimpin satu lembaga ini. Kalau bicara disepelekan, kalau di depan muka sih nggak pernah ya gitu loh. Cuman mungkin kalau di belakang kan biarkan orang menilai seperti apa, tunjukkan kinerja, tunjukkan kualitas diri, bagaimana kita dapat menjalankan tugas fungsi kita sebagai mana orang ingin memberikan kita kepercayaan gitu ya. Jadi tetap stay fokus stay cool ya, chill gitu. Oke, ini menarik ya Bu, menjadi pemimpin di DPRD Kabupaten Batanghari, apalagi Ibu sebagai istilahnya kaum milenial ya Bu ya. Nah ini tidak banyak sekali tidak banyak yang mau terjun ke dunia politik di usia muda nih. Nah ini Ibu mungkin ada pesan tersendiri nggak Bu? Ya pesan apa yang ingin Ibu bawa nih jadi seorang Ketua DPRD Kabupaten Batanghari? Ya, kalau dari segi anak muda, milenial, saya ingin kawan-kawan kaum muda, tentunya anak-anak generasi Z, kemudian milenial, tentu membuka diri dan membuka mata, membuka telinga bahwasanya
hari ini dari data Badan Pusat Statistik tentunya hampir 50% lebih itu masyarakat, kemudian penduduk Indonesia ini adalah Gen Z dan milenial. Artinya apa? Artinya mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus terjun ke dunia politik. Karena ketika kita memilih untuk tidak, artinya kita menyerahkan 50% plus 1 kita ini kepada generasi yang lebih senior gitu loh. Bukan tua ya, lebih senior gitu. Jadi kolonial. Nah, alangkah ruginya kita. Karena dari segi pola pikir itu sudah sangat amat berbeda, dan saya rasakan itu. Sehingga ketika kita bertekad untuk berkecimpung terjun ke dunia politik di usia muda, ini tentunya dapat membantu menyuarakan hal-hal yang sifatnya kekinian, hal-hal yang sifatnya lebih autentiknya anak muda. Kemudian hal-hal yang tentu sifatnya lebih terbaru dan terbarukan. Dan tentunya kerjanya juga bisa lebih gerak cepat nih Bu ya. Benar, karena beda loh. Karena secara psikologis, misalnya nih saya menyikapi teman-teman yang saya mahasiswa mau ketemu di kantor itu cuma lewat WA aja. Iya, mau ketemu di lebih fleksibel. Iya, kalau anak-anak kan maksudnya kalau dia mohon maaf mungkin politikus senior itu kalau ketemu tuh memang harus bikin surat gitu ya. Maksudnya harus bikin surat, kemudian dilihat dulu suratnya bener apa enggak, titik komanya gitu ya. Cuman kalau saya mah kadang langsung DM Instagram mau ketemu gitu, atau misalnya mau ketemu tuh langsung di WA gitu, nanti tinggal diatur waktu dan jadwalnya. Nah itu sih yang membuat banyak sekali sih lebih kepada anak muda itu kan dia baru tamat kuliah ya, fresh graduate, terus pikirannya juga masih idealis. Jadi hal-hal yang masih saklek, masih ini benar, ini salah gitu. Nah hal itu yang tentunya tidak kita dapatkan dari aktor-aktor politik lama. Karena kalau aktor-aktor politik lama dia kan tentunya sudah punya, oh ini biasanya gini nih. Mungkin kan gitu ya, mungkin kita kan nggak tahu ya. Cuma kalau yang anak muda tentunya kan dari awal kita udah kritis tuh, kita suka demo ke pemerintah kan gitu. Nah ketika kita yang ada di posisi itu, kita bisa menempatkan diri kan bahwa oh ini yang benar nih, oh ini yang salah nih gitu loh. Nah lebih ke itu sih, lebih ke itu. Itu Bu ya. Oke, kalau kita bicara tentang tadi Bu singgung sedikit tentang bonus demografi ya, jumlah penduduk itu didominasi oleh usia yang bisa dikatakan muda Bu ya, seperti kita. Nah ini kalau Ibu sendiri punya tips and trick tersendiri nggak Bu untuk terjun ke dunia politik? Apa yang mesti dipersiapkan? Yang tentunya yang dipersiapkan adalah kesiapan diri kita terhadap lingkungan kita gitu loh, karena tidak kita pungkiri bahwa bicara legislatif, bicara eksekutif, bicara hak dipilih dan memilih itu kan kaitannya antara diri sendiri dan orang lain di sekitar kita, dalam hal ini mungkin daerah pilih dan lain sebagainya gitu. Nah artinya apa? Nah ketika kita ingin terjun ke dunia politik, artinya kita harus mengumpulkan orang-orang yang percaya dan mau meletakkan harapannya kepada kita gitu. Nah bagaimana caranya? Saya bukan munafik ya, memang tidak hanya dengan uang, karena hari ini mungkin sudah sering kita dengar money politik, kemudian black campaign dan lain sebagainya, dan itu hal yang mungkin tidak bisa kita kesampingkan. Namun banyak sekali hal-hal yang lebih positif untuk mendapatkan hati masyarakat. Karena apa? Karena ketika kita duduk dampingan dari hati ke hati, bicara bahwa misalnya Pak RT gitu, Pak RT butuh apa, kemudian nih pembangunannya ke arah mana, cita-cita kita ini apa kan gitu. Ketika itu sudah disampaikan dari hati ke hati, baik dari calon legislatifnya misalnya gitu dan masyarakatnya, tentu terbangun bonding yang kita bisa bangun bonding yang cukup kuat sehingga masyarakat itu mau menggantungkan harapannya dan pilihannya terhadap si calon ini tadi gitu loh. Karena
hari ini saya lihat harapan itu lebih penting ya dibandingkan hal-hal lainnya, baik itu materi dan lain sebagainya. Karena harapan untuk hidup lebih baik itu sudah menjadi satu impian dan cita-cita bagi seluruh masyarakat, tidak cuma di Jambi, Batanghari, bahkan di seluruh Indonesia gitu loh. Yang pasti untuk anak-anak muda yang ada di rumah yang barangkali ingin juga terjun di dunia politik. Pastinya banyak hal yang harus dipersiapkan. Tadi seperti pengalaman dari Bu Anita Yasmin sendiri itu di saat masih kuliah, beliau aktif ikuti organisasi-organisasi. Terakhir Bu, sebelum kita closing, mungkin ada harapan barangkali dari Bu Anita Yasmin untuk Kabupaten Batanghari ke depan dan juga untuk keluarga nih. Oke, untuk Kabupaten Batanghari, tentunya Kabupaten Batanghari yang kami cintai, kita cintai bersama sebagai kabupaten tertua tadi ya, tertua di Provinsi Jambi, dan besar harapan kami tentunya pembangunan baik dari segi infrastruktur, jalan, jembatan, ini menjadi satu hal yang dikedepankan nantinya. Kemudian juga permasalahan-permasalahan kompleks hari ini, baik bicara angkutan batubara, kemacetan, jalan rusak, ini dapat segera teratasi. Tentunya ke depan dengan kerjasama dan sinergitas baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh unsur forum komunikasi pimpinan daerah di Kabupaten Batanghari bisa membangun ini dan dapat menyelesaikan permasalahan ini baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun dalam jangka panjang ke depan. Dan kami juga mohon kepada pemerintah Provinsi Jambi, bahkan pemerintah pusat untuk dapat memberikan perhatiannya yang cukup signifikan, cukup fokus terhadap Kabupaten Batanghari dengan permasalahannya hari ini. Karena kami sangat butuh sentuhan-sentuhan itu untuk dapat mewujudkan Batanghari yang tentunya lebih baik ke depannya gitu loh. Karena kami tidak bisa bekerja dan mewujudkan itu sendirian tanpa adanya dukungan baik dari pemerintah Provinsi Jambi maupun pemerintah pusat. Kalau untuk keluarga? Kalau untuk keluarga tentunya hari ini, kalau boleh saya bicara bahwa hari ini alhamdulillah saya sangat bersyukur ada di posisi ini dan didukung oleh suami yang saya sayangi dan saya cintai, didukung seutuhnya dan sepenuhnya. Iya betul, karena kan kadang ada tuh tipe-tipe suami yang mungkin kalau istrinya berkarir ada yang tidak berkenan dan lain sebagainya. Kalau ini betul-betul support 100% penuh baik dari segi material, moral, dan lain sebagainya, dan dukungan ini tentunya menjadi bekal saya dan tentunya tidak mungkin saya kecewakan dan saya sia-siakan gitu loh. Kemudian dengan anak saya juga tentunya menjadi satu bentuk semangat bagi saya, tentunya dengan mengorbankan waktu-waktu bersama ini dapat menjadi bekal baik pahala dunia akhirat, tentunya juga berguna bagi anak-anak dan suami saya di rumah. Ini terakhir Ibu ya, sebelum kita closing, barangkali di usia Ibu nih yang sangat muda sekali membangun, memulai karir politik nih Bu. Barangkali punya ke depan mungkin seperti apa nih untuk karir politiknya? Karir politik untuk di BH1 barangkali Bu. Iya, mungkin kalau hari ini, kalau bicara BH1 Batanghari, tentunya memang saya pastikan banyak sekali orang-orang yang lebih layak untuk mengisi jabatan itu, posisi itu, karena tapi kita nggak tahu ya, nggak tahu ya. Karena kita nggak tahu. Dunia politik itu sangat agak-agak harus pintunya banyak kan? Pintunya banyak. Iya, karena kita juga nggak tahu, bisa saja saya tidak mencalonkan diri lagi. Atau bisa saja saya mencalonkan diri masih di kabupaten atau provinsi atau apapun, kan kita nggak tahu karena dunia politik itu dinamis sekali. Jadi semua bisa terjadi. Kalau sekarang tentunya kalau bicara hati ke hati antara saya dan
Mas Hardi tentunya memang mungkin keinginan itu belum ada, karena saya yakin dan pastikan banyak sekali masih tokoh-tokoh di Kabupaten Batanghari yang layak dan mampu untuk dapat mengemban amanah itu sendiri, karena itu kan amanah yang cukup besar ya, sehingga tentunya pastinya dibutuhkan orang yang betul-betul sangat layak dan terpilih untuk dapat mengemban amanah tugas dan mandat itu. Tentunya adanya Ibu Anita Yasmin ya. Jadi sosok motivasi lah untuk anak-anak muda yang terjun di dunia politik nih Bu. Barangkali closing statementnya untuk anak-anak muda yang mau terjun ke dunia politik nih seperti apa nih Bu? Closing statement ya. Ini andalan saya sih. The most important thing isn't be the best, but do your best. Because if you do your best, you can get the best of you. Jadi yang terpenting tuh sebenarnya bukan bukan jadi yang terbaik ya gitu loh. Jadi nggak mesti harus jadi ketua DPRD, nggak mesti harus jadi BH1BZ tadi yang kamu bilang gitu loh. Tapi cukup lakukan yang terbaik dari diri kamu, sehingga nantinya hasil yang terbaik dari diri kamu pun akan kamu dapatkan gitu. Pastinya mengikuti Bu. Betul, dia ngikutin kan. Jadi ketika hasil kita tuh yang terbaik, tentu apa yang kita dapatkan itu juga terbaik gitu loh. Jadi nggak perlu kita target-target mau ini mau itu gitu. Jalanin saja nih Bu ya. Iya, jalanin aja yang terbaik tapi ya. Baik. Gitu. Oke, baik Bu, terima kasih atas waktunya sudah berkenan berbincang-bincang bersama kami dalam program kisah di JEK TV ini Bu ya. Dan tentunya pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kami menemani Anda. Tentunya untuk pemirsa Anda di rumah, jangan lupa untuk terus saksikan program kisah hanya di JEK TV, inspirasi kita. Akhir kata saya Hardi dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.